kita mulai kegiatan ini, kita udah belajar biologi ya. Nah, di sini ada yang mau menjawab? Siapa? Saya silakan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, ada berdoa kembali. Berdoa kembali. Oke, terima kasih. Nah, dan di sini kita belum saling mengenal ya. Nah, jadi kita melakukan perkenalan dulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nur Malaysia, biasa dipanggil Mei. Jadi adik-adik bisa memanggil saya kakak atau ibu, namanya dari adik-adik saja. Nah, jadi selanjutnya akan dibawa oleh sebelah kiri saya. Halo teman-teman, halo Naila. Oke, baik, perkenalkan nama saya Dewana. Halo Erna. Halo, perkenalkan nama saya Putri. Halo Putri. Halo, perkenalkan nama saya Ini. Halo Ini. Halo, perkenalkan nama saya Sarah. Halo Sarah. Perkenalkan nama saya Ayu. Halo Ayu. Perkenalkan nama saya Desi. Halo Desi. Oke, nah di sini sudah saya kenal semua ya. Nah, sebelum kita lanjut, bagaimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Baik. Apakah sudah sarapan tadi sebelum kemarin? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut, adik-adik sudah pernah mengikuti konseling kelompok ini? Belum. Oke, baru pertama kali ya. Jadi saya jelaskan sedikit dulu apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah suatu bentuk layanan bantuan oleh seorang konselor kepada individu untuk menyelesaikan permasalahan dalam situasi kelompok seperti kita saat ini. Nah, di dalam itu kami mempunyai asas yang pertama itu asas kesukarelaan, yang dimana kalian datang kemari secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi saya mau tanya nih, kalian datang ke sini secara sukarela atau paksaan dari orang lain? Sukarela. Oke, nah jadi yang kedua itu asas kerahasiaan, yang dimana kalian menceritakan permasalahan di sini. Nah, jadi cukup sampai di sini saja tanpa diceritakan kemana-mana. Hanya kita yang tahu di sini saja. Oke, nah, jadi yang terakhir itu asas keterbukaan, yang dimana kalian menceritakan semua permasalahan kalian secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Oke, dari penjelasan saya tadi, apakah adik-adik sudah paham semua? Oke. Nah, sebelum itu kita juga memiliki kesepakatan waktu nih. Kesepakatan waktunya itu 45 menit, apakah cukup? Cukup. Oke. Sebelum kita lanjut, di sini supaya lebih tidak ada kajian dan canggung, kita SDP dulu ya. Nah, SDP-nya itu seperti kopi saya bundar. Jadi kita pertama itu mengenai kopi saya bundar, terus habis itu kita dengarkan kata bundar. Nah, boleh? Boleh. Apakah sudah siap? Siap. Oke, jadi kita mulai ya. 1, 2, 3. Kopi saya bundar, bundar kopi saya. Kalau tidak bundar, bukan kopi saya. Nah, kita bilang lagi kata bundarnya. Oke, mulai 1, 2, 3. Kopi saya. Kopi saya. Kalau tidak bukan kopi saya. Yang bersemangat ya semua. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti konseling kelompok ini? Sudah. Jadi topik yang akan kita bahas di sini kecemasan dalam pemilihan karir. Nah, adik-adik di sini tahu tidak apa itu kecemasan dalam pemilihan karir? Silakan.
apa itu sih. Boleh dikatakan Adi Bella tadi. Nah, di sini ada tidak yang mempunyai masalah dalam kecemasan dalam menentukan karirnya? Apa? Saya katakan. Oh, jadi kan sebenarnya kan saya mau waktu kesehatan, tapi di sini saya takut duluan Pak. Saya takut kalau saya masuk kesehatan, saya kalau menentukan karir. Oke, berarti khawatir ya dalam memilih karir, takut nanti salah duluan. Oke, ada lagi? Saya silakan. Ini mau lanjut kuliah atau kerja? Bisa ada lagi? Saya silakan. Tidak yakin dengan kemampuan. Oke, berarti tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Mungkin masih ada lagi? Mungkin sama kayak teman saya tadi menjelaskan. Oke, berarti tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Masih ada lagi? Jadi kan saya sudah kelas 12 sebelum lulus gitu. Terus saya mau kuliah ini, tapi kayak orang tua saya tidak membolehkan saya kuliah gitu. Mereka bilang menikah saja gitu. Jadi kalau saya mau lanjut, saya takutnya tidak direstui, mereka tidak membiayai dan sebagainya. Jadi itu yang membuat saya cemas gitu. Oke, berarti di sini takut kalau nanti mau tidak ikut perintah mereka nanti tidak dibiayai dalam kuliah. Oke, mungkin tanggapan dari adik-adik yang tidak mempunyai permasalahan ini ada mungkin? Silakan. Tadi kan di teman samping saya bilang dia ada kebingungan dalam apa namanya dia mau kerja atau kuliah. Jadi kalau saya yang berada di posisi dia mengambil keputusannya bisa mungkin didiskusikan dengan orang tua terlebih dahulu. Maksudnya kita anak kan kita juga punya keinginan, orang tua juga punya keinginan. Nah, kalau lebih baiknya ketika mengambil keputusan kita libatkan orang tua, kita tanya, kita diskusikan karena mereka kan sebagai orang yang lebih berpengalaman dalam hal ini. Itu sih menurut saya. Oke, mungkin masih ada lagi? Silakan. Nah, sudah betul yang dikatakan tadi. Nah, jadi di sini saya menambahkan sedikit tips. Apakah mau menerima? Ya. Oke, jadi tipsnya ini kan yang dikatakan Putri itu dia bingung nih mau kuliah atau bekerja. Nah, jadi di sini yang pertama itu tipsnya ketahui dulu apa yang menjadi mimpimu. Nah, itu ya seperti terlebih dahulu dia dulu passion atau cita-cita yang ingin yang kamu gapai. Nah, terus minta pendapat dari orang terdekat. Nah, lagi kenali lingkungan yang kamu masuki, kayak seperti itu lebih tahu lebih dalam seluk-beluknya dari yang kamu mau. Umpama kamu itu. Nah, yang ketiga itu kenali lingkungan yang kamu masuki. Nah, seperti itu contohnya kenali lebih dalam seluk-beluknya dari kuliah itu apa, bekerja itu bagaimana. Nah, terus yang terakhir itu perhatikan keadaan ekonomi keluarga. Mungkin itu sedikit, mungkin itu sedikit dari saya. Jadi bagaimana bisa dipahami? Oke, nah terus di sini juga saya mempunyai tips nih, tips dari permasalahan adik tadi. Nah, tadi permasalahannya itu sudah yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, jadi tipsnya itu yang pertama itu kenali diri sendiri. Nah, di sini kalian harus lebih tahu lagi diri kamu maunya apa, bagaimana. Nah, harus lebih yakin lagi dengan kemampuan yang kalian miliki, dikembangkan lagi supaya lebih kelihatan kalau kamu jangan ragu untuk dengan kemampuan yang kamu miliki, lebih diperlihatkan lagi. Terus lakukan hal yang membuat nyaman. Terus yang terakhir, jangan terlalu memikirkan opini orang lain. Mungkin itu saja, itu dari saya. Nah, jadi saya masuk lagi di permasalahan yang ini. Nah, jadi itu saya mungkin jangan terlalu memikirkan opini orang lain. Kan kakak khawatir tadi kan kalau kakak merasa salah itu kalau kita memilih jurusan yang kakak mau.
Mungkin saya lagi ke forum. Nah, mungkin di sini ada yang mau memberikan tanggapan untuk permasalahan dari Jesse tadi. Kak. Kalau menurut saya sih melihatnya Jessie ini berbicara lagi dengan orang tua mau bilang keinginan ini yang dia kasih tahu mau bisa paham kan gitu. Sama saya lagi. Saya Ya, silakan. Oke, untuk tanggapan saya sendiri untuk Kak Jessie, mungkin Kak Jessie bisa bicara lagi ke orang tuanya Kak Jessie mengenai apa permasalahan yang Kak Jessie alami. Soalnya tadi kan Kak Jessie tadi bilang sempat bilang kalau Kak Jessie mau kuliah, sedangkan orang tua Kak Jessie maunya menikah, tidak mau biasa kuliah. Kalau saya sih menikah, Jessie kasih paham bahwa pendidikan itu nomor satu. Kita kan sebagai perempuan, jadi kalau saya sih prinsipnya gitu, kita harus jadi wanita berkarir dulu, baru kita menghadapi laki-laki. Saya terima kasih. Oke, sudah cukup baik ya semua jawabannya tadi. Nah, saya tarik kesimpulan di sini yaitu mengenai kecemasan dan permainan karir, yaitu suatu perasaan gelisah, ragu, dan takut apabila seseorang memilih karir atau pilihan yang salah dalam menentukan arah pilihan karirnya belum siap secara matang dan cemas untuk menentukan arah pilihan karir mereka secara lulus nanti. Nah, jadi beberapa faktor itu yang pertama itu merasa khawatir dengan pilihannya, dan pilihan itu salah. Terus yang kedua itu bingung dalam memilih kuliah atau bekerja, dan yang terakhir itu tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, mungkin itu kesimpulan dari saya. Nah, sebelum saya akhiri, bagaimana nih perasaan adik-adik setelah melakukan proses konseling kelompok ini? Ada? Oke, kalau dari saya sih karena adanya konseling kelompok, saya mengucapkan terima kasih kepada kami karena dengan mengadakan konseling kelompok ini jadi menambah wawasan kami semua yang sebentar lagi lulus SMA ini. Jadi kami sudah ada rencana untuk kedepannya mau kemana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali juga karena mempercayakan saya sebagai konselor adik-adik di sini. Nah, waktunya juga sudah hampir habis. Nah, saya tutup dengan berdoa. Nah, di sini saya mau berdoa. Nah, ya, sebelum kita mati dalam ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti kegiatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.